manggil saya ketika tahun 2000 saya bertugas di tahun 94 saya mulai bertugas di Sulawesi Utara. Saya tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Dan tahun 95 saya dapat tugas berat dari pemerintah, yaitu bagaimana saya memindahkan rumah sakit Gunung Menang ke Malalaya. Jadi Bapak Ibu bayangkan memindahkan rumah sakit yang masih banyak pasien yang masih bukan main. Dan akhirnya kami tinggal di rumah sakit Malalaya waktu itu, sekarang rumah sakit Kando, sehingga tanggal 5 Februari itu jadi tanggal ulang tahunnya rumah sakit Kando. Saya menjadi saksi itu rumah sakit Kando. Bapak Ibu, menjadi anak Tuhan tahun 2000 saya dibaptis oleh seorang mentor guru saya, Profesor Jewatulo almarhum, gembala di GPDI Eklesia. Saya bertemu dengan istri orang Lamongan dan kami bersyukur istri ini keluarga dari hamba-hamba Tuhan, opa-omanya itu hamba-hamba Tuhan. Jadi saya bisa tumbuh, bisa ya katakanlah ada radikalis dari perubahan dari provider lama ke provider baru, sehingga Bapak Ibu pada waktu COVID dulu, singkat cerita 2,5 tahun saya tidak bisa beribadah di gereja, sehingga saya membangun mesbah keluarga bersama istri, oma yang berumur 80 waktu itu ya, masih 89, 88, dengan anak-anak saya semuanya membangun mesbah keluarga. Kita melakukan doa lebih dari 5 waktu saya dulu. Dari situ 2,5 tahun seperti seakan-akan sekolah Alkitab kami berdua. Kenapa? Kami mendengarkan banyak sekali firman-firman Tuhan dari interdenominasi. Banyak sekali saya bagaimana belajar firman Tuhan, bagaimana saya belajar memuji, menyembah Tuhan, sehingga bagaimana saya begitu figur Daud ini selalu ada pada diri saya. Ya, bagaimana pujian penyembahan Daud itu begitu indah dengan 144 orang yang tiap hari memuji menyembah Tuhan, man after my own heart. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itulah karakter manusia dengan segala kelemahan yang Tuhan mau menerima. Dan kalau saya sebagai dokter bedah otak Bapak Ibu, kita kembali sedikit ke profesi. Dari mulai tidak ada apa-apa Bapak Ibu di rumah sakit Gunung Menang, saya kadang-kadang alat untuk monitor darah di kepala itu kadang-kadang tidak ada. Akhirnya saya datang ke Calaca, saya pakai antena radio, kita las, kita buat menyedot. Bayangkan tahun 94 itu operasi juga nekat Bapak Ibu, tidak ada alat apa-apa, kita modifikasi, saya buat alat, dan alat itu saya tampilkan di jurnal Indonesia berdasar. Terjadilah pro dan kontra. Nah, ketika pro kontra di sebuah kongres, seorang profesor, ini alat ini tidak bisa dipakai, itu kan tidak distandarisasi. Saya langsung bilang, Prof, standarisasi memang betul, tetapi Prof standarisasi, tetapi di sebelah saya orang sudah pegang-pegang mau meninggal. Apakah menunggu standarisasi? Tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Karena saya pikir bagaimana kita ini sebagai manusia punya passion menolong seseorang. Dan setelah pakai dan di dalam tindakan bedah Bapak Ibu, pasien saya banyak kan pasien perdarahan otak, dan kalau perdarahan otak Bapak Ibu tahu pembuluh darah otak itu kecil seperti rambut, tapi dia langsung dapat pembuluh darahnya itu dari jantung, jadi tekannya kalau pecah begitu kadang-kadang perdarahannya itu sampai di lampu operasi, dan kadang-kadang saya tidak bisa apa-apa. Itu bukan terjadi tahun 2000, berapa waktu lalu juga saya mengalami itu. Padahal saya sudah belajar di beberapa negara gitu ya, tapi tetap saja di meja operasi kita tidak bisa apa-apa. Saya hanya berseru Tuhan Yesus tolong saya. Dan terjadilah mukjizat supranatural, bukan berarti perdarahannya berhenti, tidak. Tapi seakan-akan tangan saya ini Bapak Ibu membimbing kemana saya harus menghentikan perdarahan yang di luar textbook, sehingga saya semakin yakin Tuhan yang saya pilih adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang nyata, dan itu tidak bisa disangkal oleh orang lain. Oleh karena itu setiap kesaksian saya harus ceritakan ini. Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak pernah membaca firman Tuhan sebelumnya, tapi setelah
2,5 tahun dalam masa COVID itu Bapak Ibu, seperti kades ya, kita dikuduskan, dipisahkan, dibentuk oleh Tuhan. Saya baru tahu Tuhan Yesus tolong saya itu sama disukai seorang wanita, seorang ibu yang anaknya kerasukan setan dari Syro-Fenisia, dari Tirus Sidon, sama dengan saya, orang kafir. Ibu ini akhirnya dia mendekat ke Tuhan Yesus. Kata Yesus dari Galilea ke atas ke arah Tirus Sidon. Bahkan seakan-akan Tuhan Yesus itu menolak dan menganggap Tuhan Yesus, ibu ini adalah seekor anjing, tapi anjing Kristonian, lambang dari penyembahan, dan berhaknya menerima remah-remah roti. Akhirnya wanita itu jatuh tersungkur. Oleh karena itu Bapak Ibu, hubungan intim harus kita lepaskan setelah itu. Lalu saya dokter merdeka, dokter di atas segala. Dari itulah saya merasakan bahwa hubungan intim dengan Tuhan itu penting. Doa kita pendek. Tuhan Yesus tolong saya. Dalam bahasa Inggris saya pendek. Lord help me. Lord help me. Tuhan Yesus kabulkan. Besar imanmu ini. Luar biasa Bapak Ibu. Dan selalu ini saya jadi kesaksian karena kesaksian hidup. Baik dalam sisi profesi saya itu nyata. Tidak ada yang bisa orang melawan saya dalam argumentasi ini. Jika tidak mungkin dengan kemampuan saya sebagai seorang dokter memilih Tuhan yang salah dengan profesi seperti ini. Tadi sempat diskusi dengan Bapak Gembala. Benar, menjadi seorang dokter kadang-kadang kita berbeda di dalam soal teologi, tetapi di dalam setiap kehidupan itu ada yang sama. Dan dari situlah Tuhan izinkan untuk saya menyampaikan firman Tuhan bersama istri bergantian. Kalau minggu pertama biasa istri, minggu kedua saya. Dan saya biasanya tentang segala biologis, saya bicara tentang darah, bagaimana Tuhan Yesus kehabisan darah dari rumahnya Imam Besar Kayafas, Golgota sampai di 3,5 liter, sehingga kehabisan darah. Dan itu bukan manusia biasa, manusia super, sangat super. Dengan kondisi shock itu Bapak Ibu, saya ceritakan sebentar. Seorang manusia masih bisa mengamankan orang di sebelah, masih bisa. Tubuhnya tinggal air saja karena shock hypothermia, belum lagi shock neurogenik karena nyeri hebat. Tadi kita melihat tadi The Patient, dan sempat ngobrol dengan Bapak Gembala, dan salah satu aktor yang memerankan Barabas The Patient begitu melihat make up-nya Tuhan Yesus itu cuma make up-nya yang berdarah-darah begitu, langsung dia bertobat. Pemeran Barabas itu Bapak Ibu lihat di Google, pemeran Barabas itu di tempat syuting begitu Tuhan Yesus dengan wajah yang berdarah-darah di hanya sekitar make up. Pemeran Barabas yang ateis itu Bapak Ibu langsung jatuh tersungkur. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kami menghibur hamba-hamba Tuhan hampir berapa denominasi? 18 denominasi dan sudah kami layani. Ya bukan karena 100 bukan karena kesombongan Bapak Ibu, kami membutuhkan doa restunya, dan kami sudah beberapa kali mengadakan KKR bersama Ibu Dewi Basir, seminar dengan Pendeta Esra Solo, Ibu Suset Hedik, dan bulan depan kami juga seminar untuk hamba-hamba Tuhan bersama Ibu Rita Wahyu. Nah, ini ketemu lagi dengan orang Surabaya, Ibu Rita Wahyu orang Surabaya, dan kami hadirkan untuk menyampaikan segala hal apa yang beliau ketahui. Kami mohon doa restunya, mohon bimbingannya, masukannya, karena kami masih jauh dari seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah guru-guru kami, penasihat kami. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, pujilah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua baik, semua baik. Haleluya, kita nyanyi pujian dulu.